Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kerajaan TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk tekan tombol subscribe dan like video ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Bagi hamba yang masih memiliki tabiat baik pasti mengetahui bahwa Allah selalu menginginkan kemudahan dan bukan menginginkan kesulitan bagi hambanya. Dalam perihal puasa, Allah Ta'ala juga menginginkan demikian dan ingin menghilangkan kesulitan dari hambanya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dibolehkan oleh syariat ini dan tidak membatalkan puasa. 1. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, mereka berkata yang artinya Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar atau waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Istri tercinta Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, berkata yang artinya Rasulullah SAW pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. 2. Bersiwak ketika berpuasa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda yang artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Imam Al-Bukhari membawakan hadis di atas tanpa sanad dalam judul bab siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa. Judul bab ini mengisyaratkan bahwa Imam Al-Bukhari ingin menyanggah sebagian ulama seperti ulama Malikiyah dan As-Sabi yang memakruhkan untuk bersiwak ketika berpuasa dengan siwak basah. Ibnu Taimiyah menjelaskan adapun siwak ketika berpuasa maka itu dibolehkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang makruhnya hal itu jika dilakukan setelah waktu zawal atau matahari tergelincir ke barat. Ada 2 pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan masalah ini. Namun yang tepat tidak ada dalil syar'i yang mengkhususkan bahwa hal tersebut dimakruhkan. Padahal terdapat dalil-dalil umum yang membolehkan untuk bersiwak. Keutamaan bersiwak adalah hadis mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga akhir siang. Dalil yang menunjukkan mengenai keutamaan siwak adalah hadis Aisyah. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah. Adapun menggunakan pasta gigi ketika puasa lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang. Jika seorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya. 3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Nabi SAW bersabda yang artinya, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsak atau masukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Ibnu Taimiyah menjelaskan adapun berkumur-kumur dan beristinsak, masukkan air ke dalam hidung dibolehkan bagi orang yang berpuasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Nabi SAW dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsak ketika berpuasa, akan tetapi dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu. Juga tidak mengapa jika orang berpuasa berkumur-kumur meski tidak karena wudhu dan mandi. Juga tidak mengapa jika orang berpuasa berkumur-kumur meski tidak karena wudhu dan mandi.
Jika masih ada suatu yang basah yang tersisa sesudah berkumur-kumur di dalam mulut lalu tertelan tanpa sengaja, seperti itu tidak membatalkan puasa karena sulit dihindari. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan jika dikhawatirkan sehabis bersiwak terdapat sesuatu yang basah di dalam mulut seperti sudah berkumur-kumur dan masih tersisa sesuatu yang basah di dalam mulut, maka itu tak membatalkan puasa walaupun sesuatu yang basah tadi ikut tertelan. 4. Berjumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Orang yang berpuasa dibolehkan berjumbu dengan istrinya yang tidak dikemaluan dan selama terhindar dari terjerumus pada hal yang terlarang. Puasanya tidak batal selama tidak keluar mani. Nawawi rahimahullah mengatakan tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa berjumbu atau mencium istri tidak membatalkan puasa selama tidak keluarnya mani. Dalil-dalil berikut menunjukkan bolehnya berjumbu dengan istri ketika berpuasa sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dan beberapa sahabat radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata yang artinya Nabi SAW biasa mencium dan mencumbu istrinya, sedangkan beliau SAW dalam keadaan berpuasa. Beliau SAW melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Dari Jabir bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau berkata yang artinya, pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul. Kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang kepada Nabi SAW dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur? Aku menjawab, seperti itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu apa masalahnya? Masruq pernah bertanya pada Aisyah yang artinya, apa yang dibolehkan bagi seorang terhadap istrinya ketika puasa? Aisyah menjawab, segala sesuatu selain jima atau bersetubuh.